Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok model pembelajaran TGT atau Tim Games Turnamen yang beranggotakan 2 orang, yaitu Nurul Humaira dan Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan akademik yang berbeda ke dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran TGT. TGT yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda. Menurut Ahmadi, TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan teman sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat belajar siswa. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran TGT menurut Slavin ada 4 tahapan pelaksanaan, yaitu 1. Tahap menyampaikan informasi. Pada fase ini guru menyajikan materi pelajaran seperti biasa, bisa dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, atau eksperimen bergantung pada karakteristik materi yang disampaikan dan kesediaan media di sekolah yang bersangkutan. Pada kesempatan ini, guru memberitahu siswa agar cermat mengikuti proses pembelajaran karena informasi yang diterimanya pada fase ini sangat bermanfaat untuk bisa menjawab kuis pada fase berikutnya, dan skor kuis yang akan diperoleh sangat menentukan skor tim mereka. Yang kedua, tahap pembentukan tim atau pengorganisasian siswa. Pada fase ini, guru membentuk kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-6 orang siswa terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Fungsi kelompok di sini adalah untuk mengerahkan semua anggota untuk belajar mengkaji materi yang disampaikan oleh guru, berdiskusi, membantu anggota yang berkemampuan akademiknya kurang sehingga mereka secara tim nantinya siap untuk mengikuti kuis. Yang ketiga, game. Gamenya terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Game tersebut dimainkan di atas meja dengan 3 orang siswa yang masing-masing mewakili tim berbeda. Kebanyakan game hanya berupa nomor-nomor pertanyaan yang ditulis pada lembar yang sama. Selanjutnya, turnamen. Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung, biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit. Setelah guru memberikan presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kegiatan, pada turnamen pertama guru menunjuk siswa untuk berada pada meja turnamen. 3 siswa berprestasi tinggi sebelumnya pada meja 1, 3 berikutnya pada meja 2, dan seterusnya. Kompetensi yang seimbang ini seperti halnya sistem skor kemajuan individual dalam STAT. Kelima, tahapan pemberian skor atau penghargaan. Skor kelompok diperoleh dengan cara menjumlahkan skor anggota setiap kelompok, kemudian dicari rata-ratanya. Berdasarkan skor rata-rata, kelompok akan diperoleh gambaran perbedaan prestasinya. Dari skor rata-rata kelompok ini, guru dapat memberikan penghargaan kepada setiap kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TGT, yaitu kelebihannya 1. Model TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dalam mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua, dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga, dalam model pembelajaran ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena dalam pelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Yang keempat, dalam pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Yang kelima, model divariasikan dengan media pembelajaran seperti flashcards, Scrabble, dan teka-teki silang.
Yang keenam, menurut Muldianti, pembelajaran kooperatif TGT dapat meningkatkan dan menimbulkan minat belajar siswa karena di dalam TGT terkandung proses permainan yang menjadi proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Adapun kekurangannya yaitu dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, dalam model pembelajaran ini guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang sangat cocok untuk model ini. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan, misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga yang terendah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.